Halo kalian semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang perubahan fisika. Seperti yang sudah kalian ketahui di SD pada saat dulu ya, perubahan fisika merupakan perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat yang baru. Dan biasanya perubahan fisika kita kenal dengan sifat reversibelnya, atau dia bisa kembali ke wujud yang sebelum ketika dia sudah berubah wujud. Perubahan fisika ini bisa terjadi di kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita amati. Contoh perubahan fisika dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pada sebuah air. Air bisa membeku menjadi es dan es bisa mencair kembali menjadi air. Lalu air dia bisa melalui proses penguapan ketika diberikan panas dan juga bisa mengembun ketika uap air tadi menjadi dingin dan juga menjadi air. Nah, proses perubahan-perubahan itu tadi tanpa merubah sifat zatnya yang asli dan susunan senyawanya itu merupakan perubahan fisika. Jadi kalau lebih detailnya, perubahan fisika itu tidak merubah susunan senyawa sama sekali. Jadi dia air ya tetap H2O begitu ya, hanya berubah wujudnya saja tanpa terbentuknya zat yang baru. Tidak ada perubahan rasa, tidak ada perubahan bau, tidak ada perubahan warna yang terjadi secara alami begitu. Contoh lain dari perubahan fisika adalah ketika kalian menghidupkan sebuah lilin, kita fokus pada lilinnya saja ya. Jadi lilinnya itu ketika diberikan panas dia bisa meleleh, lalu ketika diberikan suhu yang lebih rendah, mendingin, dia akan kembali beku. Contoh lain sebenarnya perubahan fisika ini banyak hal ya. Ada pada sifat kemagnetan benda, misal besi diberikan magnet nanti bisa hilang sifat magnetnya. Yang pokoknya dia tidak bisa merubah atau membentuk zat yang baru seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia kebalikan dengan perubahan fisika. Jadi perubahan kimia ini dia pasti menghasilkan zat yang baru. Nah, menghasilkan zat yang baru ini biasanya dia ditandai dengan beberapa hal. 1. Bisa perubahan warna, 2. Bisa perubahan bau, 3. Terbentuknya gas atau endapan gitu. Jadi bisa bau gitu kalau gas dan sebagainya. Nah, perubahan kimia ini sifatnya adalah irreversible atau tidak bisa balik. Contohnya adalah ketika kita melihat sebuah pembakaran suatu benda, bisa kertas, bisa kayu atau apapun, yang dimana sifat kimia pada kayu kertas itu lebih kompleks. Ketika dibakar dia akan menjadi unsur karbon yang lebih sederhana begitu. Jadi terjadi perubahan susunan kimianya, terbentuk zat yang baru. Contohnya ketika kalian melihat nasi yang awalnya putih bagus setelah didiamkan beberapa hari menjadi berubah warna, bau busuk dan lain sebagainya itu tandanya perubahan kimia. Jadi terjadi adanya zat yang baru dan dia tidak dapat balik seperti pada air tadi. Kalau air didinginkan bisa jadi es, dipanaskan bisa jadi air lagi. Kalau pada perubahan kimia itu tidak bisa. Lalu untuk perubahan yang lain dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Misalkan perubahan bentuk atau wujud, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa itu bukan merupakan perubahan fisika maupun perubahan kimia, hanya perubahan-perubahan yang didasarkan pada perubahan bentuk maupun wujud saja. Contohnya begini, misalkan kalian menumbuk batu yang besar menjadi kerikil, itu tidak terjadi perubahan warna, rasa dan bau, dan juga tidak dapat kembali lagi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perubahan fisika maupun perubahan kimia, hanya berupa perubahan wujud saja. Contohnya misal kertas dipotong-potong itu juga hanya perubahan wujud atau bentuk saja, sehingga tidak atau kurang tepat ketika dikelompokkan menjadi perubahan fisika maupun perubahan kimia. Itu saja video singkat dari saya terkait perubahan kimia dan fisika. Semoga kalian paham dan kalian bisa mencari contoh-contoh perubahan kimia maupun perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari yang lain melalui video di YouTube atau searching di
internet yang kalian punya. Terima kasih, sekian dari saya, bye-bye.